Tanpa pakan pabrikan, ternak ayam dan entok gemuk dan sehat. Tinggalkan pakan pabrikan yang harganya mahal demi keuntungan yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Nu, alternatif ternak peternakan skala rumahan yang selalu memanfaatkan dari limbah-limbah di sekitar kita yang terbuang sia-sia. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komennya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-temanku semuanya tidak ketinggalan info-info pakan alternatif yang kita dapat setiap harinya. Di pagi hari yang cerah ini, pukul setengah 6 pagi, kita sudah sampai di rumah membawa pakan-pakan alternatif dari limbah rumah makan, limbah toko sayuran, limbah toko buah, dan limbah rumah tangga yang kita kumpulkan di pagi hari ini. Apa saja yang kita dapat pagi hari ini untuk ternak-ternak kita, sehingga kita tidak memakai pakan pabrikan. Jadi keuntungan semakin maksimal tanpa kita membeli pakan pabrikan yang harganya semakin mahal. Jadi ini yang pertama adalah limbah dari toko buah. Ya, ada semangka yang akan kita langsung berikan nanti kepada entok-entok kita, karena entok kita sangat suka limbah dari semangka ini. Kemudian ini adalah limbah dari rumah makan fried chicken atau penggorengan ayam Kentucky. Di sini ada tepung mentah hasil ayakan, dan ini tepung endapan dari penggorengan ya. Ini setengah tong lebih. Ini nanti kita simpan, kita fermentasi untuk dicampur dengan pakan-pakan alternatif yang kita pakai setiap harinya. Kemudian ini ada 2 tong ya, 2 tong dari limbah rumah makan. Di sini masih bercampur dengan ikan, ayam, timun, nasi, dan sampah sedotan dan lain-lain. Ini nanti kita bersihkan, kita cuci, sisa nasinya kita ambil untuk kita campur dengan pakan-pakan alternatif yang lain untuk ternak ayam kita. Sedangkan ayamnya, ikannya, timunnya ini nanti kita ambil untuk kita langsung kasihkan ke ternak entok kita. Kemudian ada sisa nasi yang tidak habis terjual yang masih bagus. Ini nanti jika nasi yang kita dapat di 2 tong ini berlebih untuk 1 hari ini, maka sisa nasi yang masih bagus ini akan kita jemur. Walaupun di musim penghujan ini tidak ada sinar matahari, tapi kita punya resepnya untuk menjemur sisa nasi ini agar tidak basi, dengan cara yaitu dicampur dengan dedak bekatul agar dia tidak busuk walaupun tidak ada sinar matahari. Kemudian ini ada sayuran, ini kangkung, bayam, ini apa namanya, sayuran-sayuran ini nanti kita cacah pakai mesin pencacah kita sederhana, kemudian kita cuci dan kita campurkan untuk pakan di hari ini. Jika ini berlebih nanti kita juga simpan. Cara penyimpanannya juga ada di video sebelumnya dengan cara silase ya. Jadi ini bisa kita simpan untuk kita pakai besok atau lusa dengan cara disilase dengan hanya memakai dedak saja tanpa ini difermentasi. Jadi itulah pakan-pakan alternatif yang kita dapat di pagi hari ini, sehingga kita berani meninggalkan pakan pabrikan yang harganya mahal demi keuntungan yang maksimal. Jadi itulah pakan-pakan alternatif yang kita dapat di pagi hari ini, dan setiap harinya bisa berbeda. Tapi namun jika ini tidak ada, kita sudah punya stoknya, yaitu fermentasi dari limbah tepung chicken ini, dari penggorengan ayam Kentucky yang kita fermentasi, dan juga sayuran itu kita juga punya stoknya yang kita simpan dengan sistem silase, ataupun sisa nasi yang masih bagus yang tidak terjual ini juga kita simpan, kita keringkan dengan cara kita campur dengan dedak bekatul, karena di musim penghujan tidak ada panas sehingga tidak berjamur, bisa kering tanpa sinar matahari karena kita mencampurnya dengan
dedak begatul sehingga tidak lengket. Jadi untuk teman-temanku semuanya, para peternak rumahan yang masih menggunakan pakan pabrikan, segera untuk ditinggalkan. Karena apa? Dengan pakan pabrikan tentu keuntungan akan semakin menipis, walaupun ayam ternak kita gemuk, cepat panen, tapi dengan biaya yang mahal itu sama saja. Sedangkan dengan pakan-pakan alternatif yang kita berikan seperti yang kita miliki atau yang kita berikan setiap harinya, itu kita pertumbuhan ayam ternak entok kita itu normal. Jadi dengan pakan-pakan alternatif yang komposisinya bermacam-macam ini, ternak kita sehat dan gemuk, sehingga pun saatnya kita panen, kita jual, mendapatkan penghasilan dari ternak-ternak kita tidak memikirkan untuk beli pakan pabrikan, sehingga uangnya bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Jadi di peternakan skala rumahan seharusnya menggunakan pakan alternatif. Karena apa? Karena kita bisa membantu untuk menjaga lingkungan secara tidak langsung dengan mengambil sampah-sampah ini ya. Jika sampah-sampah ini tidak kita ambil, tentu ini akan masuk ke pembuangan sampah, menjadi sampah bertumpuk dan jadi polusi. Dengan kita ambil, kita manfaatkan, makanya sampah juga sedikit berkurang. Secara tidak langsung kita juga ikut memelihara lingkungan. Di sini sampah-sampah sini nanti ada yang busuk juga kita sendirikan, kemudian kita masukkan dalam karung seperti di depan itu untuk pupuk. Jadi semuanya bermanfaat di sini. Sampah yang kita ambil itu kita manfaatkan semuanya, sehingga tidak terbuang sia-sia. Sayang kalau sampah-sampah kayak gini terbuang sia-sia di tempat sampah, tidak dimanfaatkan. Jadi teman-temanku semuanya, para peternak rumahan harus bisa berinovasi mengakali pakan ternak kita. Karena di peternakan itu pakan merupakan biaya yang paling tinggi, sekitar 80%. Sehingga kalau kita bisa mengakali pakan dengan biaya yang murah, dengan ringan, secara otomatis keuntungan akan semakin meningkat. Karena dengan biaya yang murah, itulah yang kita harapkan untuk peternak skala rumahan ini bisa menjadi penghasilan tambahan kita, dan akhirnya kita peternak itu menjadi nyaman atau senang karena memang ada hasilnya yang lumayan. Jika kita memakai pakan pabrikan, belum tentu kita mendapatkan hasil yang lumayan. Jadi segeralah untuk bisa memanfaatkan pakan-pakan alternatif di sekitar kita yang mudah, murah didapat, dan gratis. Itulah yang harus kita usahakan. Kita bisa mengambil dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita seperti daun ketela, daun pepaya, kangkung, bayam, kelor, dan macam-macam yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Atau jika kita punya waktu sehabis subuh, bisa keluar rumah langsung mencari, mengambil pakan-pakan alternatif dari limbah, yaitu toko buah, rumah makan, restoran, rumah sakit, toko sayuran. Itu bisa kita ambil dan bisa kita manfaatkan setiap harinya dengan waktu yang tidak terlalu lama, hanya sebentar saja. 5:30 ini sudah kita sampai di rumah dan sudah bermacam-macam pakan alternatif yang kita bawa, sehingga kita bisa sangat menghemat biaya pakan. Terima kasih sudah menonton atau mengikuti video-video Pak Nuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-temanku semuanya tidak ketinggalan info-info pakan alternatif yang kita dapat setiap harinya. Selamat beraktivitas, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran segala urusan kita, dan kelancaran rizki kita, dan yang berkah, barokah.
Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib berusaha, Tuhan yang akan menentukan akhirnya.